Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Beberapa hari menuju pendaftaran Capres dan Cawapres, ada dua calon yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Tentunya kabar-kabarnya mereka yang mengklaim bahwa sudah menentukan, sudah memilih dan sudah mengkerucut siapa yang akan ditentukan sebagai cawapres dan menunggu momen untuk dideklarasikan. Di kubu Anies Baswedan, mereka sudah mendeklarasikan ya Caimin sebagai cawapresnya dengan drama yang sangat luar biasa kemarin, drama pengkhianatan. Dan di kubu-kubu Ganjar dan Prabowo belum memberikan kepastian siapa yang akan menjadi cawapresnya. Tentunya mereka pasti memiliki strategi tersendiri. Menilik pada tahun 2009 kemarin, dalam hitungan detik, hitungan menit, cawapres yang sudah ditentukan itu bisa berubah. Yang dulu cawapresnya Jokowi adalah yang paling kuat, kelihatan itu adalah Mahfud MD dengan inisial-inisial yang sudah disebut, dengan persiapan yang dengan baju yang sudah dipakai, segera deklarasi, cuman dalam hitungan detik diganti Ma'ruf Amin. Tentunya itu semua demi kepentingan mereka sendiri untuk memenangkan Pilpres kali ini. Cuman yang menarik ya pada Pilpres kali ini adalah mereka ingin ya memboyong siapa yang akan jadi cawapresnya. Ini sangat pelik. Jadi pada pemilu kali ini itu sepertinya cawapres itu adalah harga mati, dimana sebagai pelengkap untuk elektabilitas. Dan ini makanya sampai detik ini dari kubu Ganjar Pranowo dan kubu Prabowo belum menentukan. Dan kabar-kabar ya yang akan menjadi cawapres terkuat dari kubu Ganjar adalah Gibran. Dan Gibran juga sudah mengakui bahwa beberapa kali Gibran ditawari oleh Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Kemudian jawaban Gibran adalah belum cukup umur. Nah, di jawaban-jawaban seperti ini saya sedikit mengkritik bahwa Gibran sampai detik ini itu usianya masih di bawah 40 tahun. Sedangkan usia minimal capres atau cawapres itu adalah 40 tahun. Dan ini sudah dan sedang dalam proses penentuan atau keputusan apakah memang nanti usia minimal capres dan cawapres itu bisa dirubah, yang sebelumnya minimal 40 tahun bisa menjadi 35 tahun seperti yang diajukan, digugat atau diuji kembali permasalahan undang-undang ini oleh MK yang diminta oleh beberapa kader dari Partai Gerindra. Tentunya ini jawaban yang kurang tegas dari Gibran, karena Gibran ini sendiri mengatakan bahwa belum cukup umur. Berarti kan kosok balene ya, dalam arti sebaliknya, kalau sudah cukup umur berarti kan mau. Apakah itu benar seperti itu? Saya pikir ya ini Gibran ambil amannya. Seperti ambil amannya ini seperti apa? Ingin merangkul, yang ini tetap bisa dirangkul, dan yang ini masih tetap tidak bisa atau tidak ingin merasa Gibran itu semacam mengkhianati seperti itu. Makanya mengambil jawaban yang simpel, belum cukup umur. Tapi sebenarnya jawaban seperti ini pun dalam hal kepastian itu
saya pikir kurang tegas, karena kalau sudah cukup umur berarti kan mau, kan seperti itu. Seharusnya jawaban seorang Gibran itu ketika ditawari dengan tegas dan diumumkan ke publik, biar publik ini juga tidak mereka ataupun publik ini juga tidak membuat opini-opini liar bahwa kalau tidak, kalau umurnya sudah sampai, kalau umurnya sudah mencapai batas minimal berarti kan mau gitu. Berarti untuk menjawab seperti itu, kalau memang seorang Gibran ini itu tidak mau, tentunya jawabannya harusnya tegas. Cuman di sini ya yang tahu semuanya ini Gibran, kita hanya sebagai uh, orang ya, sebagai apa, pengamat ya, sebagai warga hanya menerka-nerka ya seperti ini. Dan untuk cawapres dari Ganjar tentunya katanya sudah dipastikan siapa, tinggal pengumuman, tinggal dikerucut dari nama-nama yang sudah ada seperti itu. Dan ini memang sangat pelik sekali dalam pemilihan dari capres dan cawapresnya. Kemudian kemarin juga ada revisi terkait masalah jadi lama pendaftaran yang sebelumnya itu selama kurang lebih 1 bulan, jadi diperpendek usianya, bukan usianya, diperpendek masanya menjadi 1 minggu saja. Ini diklaim bahwa untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau semacam opini-opini publik yang situ membuat gaduh. Nah, ini keputusan dari KPU menyatakan bahwa untuk merevisi masalah penjadwalan pendaftaran. Untuk waktunya tetap, tapi waktunya pendaftaran itu diperpendek menjadi 1 minggu yang sebelumnya kok adalah 1 bulan. Dan ini saya sih setuju kalau seperti ini. Ya, biar ya cepat greget gitu, tidak lita-liti untuk penentuan capres dan cawapresnya. Kemudian nanti kenapa Prabowo ya ini memilih Gibran? Saya pikir Gibran ini kan usianya ya, kalau dalam segi politik pun masih muda ya, ya belum lama baru menjadi terjun ke dunia politik ini kan ketika seorang Gibran ini menjadi wali kota. Jadi hitungannya masih baru beberapa tahun. Dan kalau dikatakan Gibran ini sukses memimpin di Solo, ya kita apresiasi memang Gibran ini sukses. Tapi dari segi pengalaman, saya pikir kalau kita menjadi Gibran sendiri, kita harus belajar dari orang yang memang sebelumnya bukan berada di dunia politik, kemudian berada di dunia politik, seperti AHY. Itu kan sebelumnya tidak berada di dunia politik, namun oleh ayahnya disuruh terjun ke dunia politik, lepas dari militernya, kemudian berada di dunia politik sampai akhirnya menjadi ketua umum. Itu pun seperti sebuah proses yang saya pikir sangat instan sekali dan tidak melalui proses-proses kepemimpinan yang sudah teruji di tempat di publik ya. Dan Gibran ini walaupun sudah teruji, saya pikir ya pengalaman masih minim, dan kalau saya pribadi pun lebih baik berada atau belajar dulu dari pengalaman-pengalaman ya, ya berproses mulai dari wali kota selesai, kemudian gubernur selesai, kemudian nanti baru berpikir untuk maju ke jenjang berikutnya. Jadi stepnya itu jelas seperti itu. Karena kita kalau bisa mengambil pelajaran seperti AHY itu stepnya itu terlalu meloncat ya, terlalu cepat sehingga belum teruji. Ketika belum teruji, publik pun merasakan bahwa seorang AHY ini belum siap untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin di kancah
nasional, apalagi menjadi presiden atau wakil presiden, itu jelas butuh sebuah eh, pengalaman yang lebih seperti itu ya. Eh, Terus ada pertanyaan, untuk Prabowo sendiri, dia kan belum pernah memimpin di tingkat publik ya, menjadi gubernur atau apa. Itu pun kalau kita berpikir usia Prabowo kan sudah tua, ibaratnya sudah pengalamannya sudah banyak, dan eh, berbaur ataupun bersinggungan dengan dunia luar internasional pun juga sudah bisa atau sudah pernah. Eh, dan kalau kita pikir usia pun, kita tidak bisa memungkiri bahwa itu bisa menjadi sebuah hal pengalaman yang berarti. Beda dengan AHY yang masih muda ataupun Gibran yang masih muda, ketika dipaksakan saya pikir akan ya cukup terlalu dini ketika itu untuk menjadi pemimpin di kancah nasional seperti itu. Ya lebih baik untuk Gibran ini berproses saja. Ketika berproses baik, maka masyarakat itu tidak akan memandang remeh, tidak akan uh, berbalik arah ya. Seperti Jokowi berproses dari Solo menjadi gubernur, kemudian menjadi uh, pemimpin nasional yaitu presiden, dan itu sukses. Walaupun tidak semuanya harus seperti itu, tapi minimal berproses dengan proses yang bisa menguatkan kepribadian ataupun bisa menguatkan cara-cara kita, psikologi kita dalam sebagai pemimpin ke depannya. Seperti itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.